Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi IPS tema 3. Anak-anak didengarkan dengan baik ya, untuk persiapan penilaian harian minggu depan. Pada materi IPS yang akan kita pelajari yaitu tentang interaksi sosial dan pembangunan nasional. Yang pertama yaitu tentang interaksi sosial. Anak-anak masih ingatkah kalian interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, rawa, dan contoh-contoh lingkungan alam yang lainnya. Nah, seperti itu gambarannya interaksi lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa contoh interaksi sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Pada gambar terlihat bahwa adanya interaksi antara penjual dan pembeli di pasar, yang mana mereka sedang melakukan transaksi jual beli sayuran. Karena hanya satu orang dengan satu orang, maka dinamakan interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Ketika ada beberapa orang atau sekelompok orang yang sedang mendengarkan pengarahan dari narasumber. Karena beberapa orang itu ada banyak, sehingga disebut dengan kelompok dan narasumbernya hanya satu. Jadi, itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bapak-bapak yang sedang mengikuti lomba tarik tambang dalam memperingati 17 Agustus di kampung. Karena tarik tambang ini dilakukan oleh banyak orang, oleh sekelompok orang, maka itu dinamakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kelompok A dengan kelompok B. Dan yang keempat yaitu interaksi dengan lingkungan alam. Ada seorang petani yang sedang membajak sawah. Karena sawah termasuk ke dalam lingkungan alam, maka dari itu interaksi ini dinamakan dengan interaksi dengan lingkungan alam. Materi yang kedua yaitu tentang pembangunan nasional. Pembangunan nasional yaitu semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu pembangunan sosial budaya. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu beberapa anak yang sedang melakukan latihan bermain alat musik tradisional di sekolah. Dan gambar yang kedua, beberapa anak yang sedang berlatih melakukan tarian tradisional di sanggar. Pada kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Contoh yang lain yaitu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan seni yang bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara, dan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Beberapa contoh di atas yaitu merupakan upaya pembangunan sosial budaya di masyarakat. Kalau kalian, upaya pembangunan sosial budaya yang sudah kalian lakukan, apa ya? Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini.
Pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, don't forget to obey your parent, and be careful. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.